Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita lanjutkan ke operasi vektor. Kita sudah memahami pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana vektor, bagaimana penamaan vektor, bagaimana panjang vektor. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang operasi vektor. Di mana operasi vektor ini seperti pada operasi aljabar, yaitu yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan. Kemudian ada operasi pengurangan. Kemudian ada operasi perkalian. Di mana pada perkalian ini terbagi dua, itu ada perkalian antara skalar dan vektor. Ada juga operasi perkalian yaitu dua vektor. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa kita lakukan secara geometri dan secara aljabar. Yang pertama yaitu secara geometri. Nah, secara geometri ini juga ada dua, yaitu bisa kita gunakan metode jajar genjang dan yang kedua metode segitiga. Pada hakikatnya ini keduanya sama. Nah, jadi pada misalkan saya punya vektor A dengan komponen 2, 3, kemudian saya punya vektor B dengan komponen 1, kemudian negatif 1 misalkan. Sekarang kita akan mengoperasikan bagaimana A tambah B. Oke, kita selesaikan yaitu pertama secara jajar genjang. Pertama yaitu vektor A 2, 3. Misalkan kita buat pangkalnya di sini A yaitu 2 ke kanan, 3 ke atas. 2 ke kanan, 1, 2, kemudian 3 ke atas itu 2, 3. Maka vektor yang dimaksud adalah yang ini. Nah, ini vektor A. Kemudian vektor B 1 min 1. Berarti ini 1 ke kanan. Kemudian min 1 artinya 1 ke bawah. Nah, 1 ke kanan kita anggap pangkalnya di sini. 1 ke kanan, ini. Kemudian 1 ke bawah. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Ini adalah vektor dari B. Arahnya ke sana. Maka vektor A ditambah vektor B secara geometri, jadi kita secara jajar genjang ya, secara jajar genjang
Ya, pangkal dengan pangkal kita hubungkan. Nah, pangkal dengan pangkal kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita tarik yang sejajar. Ya, yang sejajar dengan A kita buat yang sejajar dengan A. Kemudian kita buat garis sejajar dengan B. Nah, kemudian kita hubungkan dari pangkal ke ujung sini. Nah, ini yang merah ini adalah hasil penjumlahannya A tambah B. Maka secara vektor bisa kita lihat bahwa A ditambah B akan menghasilkan vektor 1, 2, 3 ke kanan. Berarti A tambah B sama dengan 3 ke kanan positif. Kemudian dan 1, 2, 2 ke atas. Berarti 2. Maka hasilnya adalah 3, 2. Nah, cuman kalau pada metode segitiga bukan pangkal ketemu pangkal, tapi pangkal ketemu ujung di sini. Nah, ingat ya, pangkal, ujung, pangkal lagi ujung. Nah, hasilnya adalah pangkal yang pertama ke ujung yang terakhir kali. Nah, metode segitiga. Sehingga ini adalah vektor A tambah vektor B. Komponennya 3 ke kanan dan 2 ke atas sama, yaitu 3, 2. Oke, itu tadi secara geometri. Secara aljabar, yaitu kita operasikan seperti kita mengoperasikan metrik, yaitu atas kita operasikan dengan atas, bawah dengan bawah, X dengan X, Y dengan Y. Jadi dari soal tadi kita ambil soalnya. Nah, nih. Secara aljabar, A tambah B yaitu A komponennya 2 dengan 3 ditambah B komponennya adalah 1 dengan negatif 1. Maka atas dengan atas kita operasikan menjadi 2 ditambah 1. Bawah dengan bawah berarti 3 ditambah dengan negatif 1. Akan menghasilkan 3, 2 tambah 1, 3, 3 ditambah min 1 adalah 2. Oke, sama saja hasilnya. Berikutnya adalah operasi pengurangan. Sebenarnya pengurangan itu tidak ada, yang ada adalah penjumlahan dengan vektor negatif. Jadi A ditambah vektor A dikurangin vektor B, sebenarnya itu adalah vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Nah, ingat, vektor negatif pada penjelasan sebelumnya itu hanyalah berubah arah. Oke, kita contohkan soal yang tadi, tetap saya tidak menggunakan yang mana-mana. Nah, ini soal yang tadi. Bagaimana? Ya, misalnya tentukan vektor A dikurangin vektor B. Nah, pada pengurangan ini secara aljabar, secara geometri bisa kita gambar seperti tadi.
Ini secara geometri sumbu Y, sumbu X, A 2 3. Anggap pangkalnya di sini 2 ke kanan 3 ke atas. Ini A. A 2 3. Kemudian B adalah 1 min 1. Saya buat dari sini. 1 min 1. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor B. Kalau A dikurangin B berarti ini artinya A ditambah min vektor B. Kalau vektor B itu arahnya ke bawah, maka vektor negatif B itu arahnya ke atas berarti. Nah, vektor B yang sama, hanya beda di arah nanti. Arahnya ke atas sana. Sehingga kalau kita menggunakan metode jajar genjang, oke, saya kesampingkan dulu vektor B-nya. Ingat, jajar genjang berarti kita harus temukan pangkal dengan pangkal. Nah, sehingga ini negatif B, pangkalnya ini negatif ya. Nah, pangkalnya kita temukan. Terus kita buat yang sejajar dengan A dan yang sejajar dengan B. Saya pindah ke sini biar jelas, min B. Sehingga kita buat garis yang sejajar dengan A dan garis yang sejajar dengan negatif B, sehingga ketemu di sini. Maka kita bisa gambar vektornya adalah ini. Nah, ini adalah vektor A dikurangin vektor B. Nah, ini vektor A min vektor B. Jadi A min B akan menghasilkan 1 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke atas. Berarti 1, 4. Nah, bagaimana kalau kita selesaikan menggunakan metode segitiga? Nah, kita ambil vektor min B-nya. Ingat, pada metode segitiga bukan pangkal-pangkal, tapi akan kita temukan dengan ujungnya. Saya ganti tulisan vektor B-nya di sini, sehingga hasilnya adalah dari pangkal ke ujung. Nah, kita buat vektornya adalah ini metode segitiga, berarti ini A min B. Bagaimana vektor A min B? Sama, yaitu 1 ke kanan 4 ke atas. Jadi 1, 4. Oke. Kita lanjutkan secara aljabar. Secara aljabar, masalah tadi bisa kita selesaikan. Nah, yaitu A dikurangin B sama dengan cukup kita operasikan seperti pada penjumlahan 2, 3, kemudian kita kurangi dengan 1 negatif 1. Kemudian yang bersesuaian ini kita operasikan 2 dengan 1 berarti 2 dikurangin 1. 3 dengan negatif 1 berarti 3 dikurangin negatif 1. Menjadi 2 dikurangin 1 adalah 1, 3 dikurangin minus 1, ini jadi plus, yaitu menjadi 4. Sama saja. Nah, sepertinya lebih mudah kita selesaikan menggunakan aljabar. Tapi di kondisi tertentu,
lebih mudah kita selesaikan menggunakan geometri, tergantung kondisi. Oke, itu aja penjelasan mengenai operasi vektor. Pada video berikutnya akan saya jelaskan mengenai perkalian, operasi perkalian pada vektor. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.